Oke, sudah jalan. Halo, selamat malam semuanya. Kita akan mulai perkuliahan malam hari ini. Perkuliahan yang kedua setelah minggu kemarin kita off karena saya ada ujian. Jadi malam ini kita akan masuk ke modul yang kedua, yaitu perumusan strategi pemasaran yang akan dibawakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi di sini kelompok 2 sudah lengkap, kelompok Manopa, dan saya belum mendapatkan PPT dari kelompok 1. Ini Mbak Amih tadi bilang kan kelompok 1 ya, cuma 2 orang yang hadir. Pertanyaan saya, ini bisa didengar ya suara saya? Sebelum kita mulai, masuk ke presentasinya apa? Ini kenapa nggak ada PPT-nya Mbak Amih dan kawan-kawan? Kemana PPT-nya? Kenapa nggak ada? Udah dikirim? Oh, dikirim melalui Facebook atau apa? Siapa yang ngirim? Email? Sebentar biar sekalian saya cek ya. Atas nama siapa? Siapa yang kirim? Nama itu hari apa dia apa ya? Karena kok karena kemarin juga Amba Ami. Oke. Ami Syarifudin ya, Mbak? Yap, saya dapat. Yap. Tanggal. Tapi kelompok Mbak udah berapa orang nih yang hadir? Baru 2. Oke. Siapkan anggota Mbak ya, karena kita nggak bisa nunggu lama. Kalau misalnya nanti mereka nggak siap, belum ada, jadi nanti harus Mbak yang hadir yang presentasi. Saya kasih dispensasi, jadi sekarang kita kelompok 2 dulu yang presentasi. Oke, Mbak Nova, udah bisa dimulai Mbak. Habis ini kelompok 2 ya, dan kelompok 3 dan 4 sebagai komentator ya. Mau ngasih pertanyaan atau juga kasih komentar boleh. Oke, masuk ke kelompok 2 mulai. Kemungkinan 2 yang hadir ya. Tapi ini kelompok Mbak Nova sudah hadir semua katanya. Ini juga punya mereka, udah saya upload soalnya. Oh, ini punya kelompok 1 ini. Oke, jadi mulai kelompok 1 aja, sorry. Jadi kelompok 2 PPT-nya mana? Saya malah pikir tadi ini kelompok 2. PPT-nya Mbak Nova mana? Pesimis. Ayo Mbak Amih dimulai aja, nggak apa-apa. Mbak Nova dikirim tanggal berapa? Tolong di apa ya, biar saya cek ke email balik ya. Ayo Mbak Amih dimulai, dibuka ini. Buka suaranya. Oke Mbak, mulai Mbak. Bisa saya dengar suara Mbak. Iya Ibu. Boleh. Mbak boleh gerakkan? Mbak boleh gerakkan? Enggak.
Oke, saya bilang aja next slide ya, Mbak. Oke. Nah, nah, mhm, mhm, bentar ya. Oke, mhm, mhm, mhm.
Terakhir nih, ada satu lagi. Udah. Menciptakan jangka panjang. Mhm. 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 Yes. Mhm. 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 Sorry. Mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Mhm. Sebentar saya potong. Nah, jadi ini di permintaan negatif itu biasanya itu sebagai seorang pemasar juga harus bisa mengakali gitu kan. Misalnya sebagai salah satu contoh nih, banyak orang nggak mau minum kopi misalnya kan karena takut giginya hitam gitu. Jadi mereka berusaha menghindari itu adalah permintaan negatif gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh marketing gitu ya, marketer gitu ya, mereka ciptakan white coffee gitu ya. Jadi jangan takut, lu jangan nggak usah takut minum kopi, kita sediakan kopi putih gitu, white coffee gitu. Jadi walaupun banyak minum susu, minum kopi, nggak nggak gigi lu nggak bakal hitam. Nah gitu sebagai salah satu contoh untuk meredius ataupun menghindari eh, permintaan negatif ini tadi gitu. Mhm, 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 mhm. Betul. Mhm,
Hotel, hotel. Tempat wisata juga. Hmm, kurang. Hmm. Biasanya itu dengan menaikkan harga. Biasanya itu dengan menaikkan harga. Itu sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Semakin banyak orang yang meminta, maka harga juga pasti bakal diikuti dengan menaiknya harga. Yes, yes. Oke. Okay.
Mhm. Mhm. Oke. Oh, iya. Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ah, bilang nanti kalau ini ya, kalau lanjut deh slide-nya. Oke, oke. Oke, sip. Oke, oke, nggak apa-apa. Ah. Oke, nggak apa-apa.
Mhm. Mhm.
Oke. Yes, halo ya. Diringkas saja ya Mbak, diringkas saja, jangan nggak usah semua dibaca. Diringkas saja disampaikan. Ah, rencana pemasaran. Ada yang geser ini ya. Slide-nya nggak usah deh. Slide-nya nggak usah ada yang geser ya, biar saya aja yang geser. Hmm. Atau Mbak bisa geser sendiri memang? Enggak kan? Halo? Sorry. Yes.
Yang lain suaranya masih ini kan ya. Kadang-kadang saya mau agak kurang jelas gitu kedengaran ke sini. Oke Mbak, lanjut. Strategi pertumbuhan produk pasar. Nah, mhm, mhm.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Terakhir, strategi penentuan waktu. Mhm. Oke, ada pertanyaan? Ada, kalaupun ada, karena ini udah lewat jam 11, mungkin apa ditanyakan dulu. Saya akan Mbak Nova gimana? Udah bisa muncul slide-nya? Bisa? Atau ada yang mau nanya dulu sebelum ini? Saya mau ngedownload dulu yang baru dikirim tadi PPT-nya. Ada pertanyaan? Sebentar ya. Waduh, ini PPT-nya nggak bisa dibuka.
Halo, ini PPT-nya nggak bisa dibuka, Mbak. Udah saya coba, tapi kayaknya bukan PPT biasa ini, dikirim melalui. Saya coba satu lagi, ada 2 orang yang ngirim ke saya ini. Ah ya, yang kedua kayaknya bisa. Yang pertama ini yang dikirim sama Mbak Vivian tadi tuh nggak masuk, nggak normal PPT-nya. Loh, ini kelompok 3 yang barusan ngirim sama Mbak Endang. Mbak Endang kelompok 3 kan ya? Ini kelompok 3 yang baru saya dapat dari Mbak Tere, atas nama Tere. Mbak Endang kelompok 4 lah. Jadi gimana ini apanya? Nggak bisa saya nemukan ini ya. PPT kelompok 2 nggak bisa saya buka. Nggak, entah pakai aplikasi apa, ada harus di-download gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok eh kita back to topik aja lah dulu ya. Nggak bisa dibuka. Kalau bisa diupload aja. Kalau nggak, kita skip aja kelompok 2. Kita back dulu ke kelompok 1. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak, kelompok 2 mau ngirim lagi tak? Kalau bisa langsung diupload juga nggak apa-apa kalau bisa. Biar nggak lama. Nah, coba langsung. Oh, ini saya udah nemukan. Ini Mbak Kusmiyati ya? Oke. Oke, ini udah masuk modul 2. Oke. Oke, harusnya sudah. Nggak bisa dibuka memang, Mbak. Software ini ya. Memang nggak bisa ya. Coba saya buka lagi, ini lagi dibuka. Ini balik ke ini, ke ada yang mau bertanya? Nggak bisa dibuka, Mbak Nova. Ini coba cek dari yang nomor 4 ini. Ada teks tempat ngetik kan, ngetik message, ngetik pesan. Di sampingnya itu ada mikrofon. Di sampingnya itu ada kamera. Keempat nih, ada kayak papan tulis itu, diklik. Langsung ada tulisan PowerPoint gitu. Coba diklik. Diklik PowerPoint-nya, terus nanti bakal muncul.
Aha, oke, sepertinya ada pergantian. Oke, ini modul 3. Ini kenapa diupload Mbak Kusmiati? Ini kan modul 3. Oh, oh ya, ini kan harusnya bisa kan? Berarti memang ini Mbak Nova dan kawan-kawan, PPT-nya itu salah format, bukan PPT biasa. Karena saya buka juga, dia nggak connect. Ini buktinya Mbak Kusmiati bisa masukkan. Oke deh, kita pakai aja udah. Balik ke topik. eh nggak apa-apa di ini. eh nggak apa-apa di skip. Nanti PPT-nya dikirim ulang aja ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok satu? Kalau tidak ada, saya akan membuat beberapa ringkasan. Terima kasih untuk kelompok satu. Walaupun belum semua bisa hadir, tolong Mbak Nova buatkan catatannya. Dan nanti saya bukan mintanya per minggu Mbak, jadi buat aja di catatan Mbak. Nanti di akhir semester saya pengen stop PPT-nya, tolong stop PPT. Jadi tolong nanti Mbak ini nggak apa-apa. Harusnya pakai PowerPoint, jangan pakai LibreOffice karena nggak bakal connect ke punyanya kita. Karena gini, tolong juga apa namanya Mbak Nova dicatat sampai nanti di TTM kedua baru serahkan ke saya. Jangan ini, jangan tiap minggu dikasih gitu. Jadi Mbak Mbak catat sendiri aja. Jadi nanti disimpan aja gitu. Jadi nanti di TTM kedua baru kasih ke saya apa pertemuannya gitu. Untuk kelompok satu, terima kasih sudah menyiapkan PPT. Tapi saya mau ngasih satu komentar. Eh, presenternya gitu ya, presenternya udah lumayan, udah lumayan baik, lebih baik dari apa yang saya prediksikan karena biasanya grup-grup satu itu, grup-grup yang pertama presentasi itu biasanya agak-agak gimana gitu ya, kecuali dulu pernah ada satu kelompoknya itu manajemen 5 orang-orang Mas Johannes tuh. Nah, kalau mereka dari awal juga sama kayak gini, dari awal udah startnya bagus gitu ya. Saya juga harapannya kalau kelompok satu udah men-start gitu ya, memulai dengan sesuatu yang baik, kelompok 3 dan 4 minggu depan harus lebih baik lagi. Yang saya mau komentari yang pertama, cara menyampaikan sudah, tapi masih cenderung gimana ya? Tadi presenter pertama sudah baik, tapi tolong PPT-nya juga agak lebih lebih gimana ya? Dibuat lebih bagus lagi. Bagus bukan berarti ditaruh bunga-bunga, ditaruh apa gitu ya. Kalau saya sedikit tips nih, saya dulu diajarin sama kawan gitu ya. Ketika kita membuatkan sesuatu, apapun kita buatkan di PPT, apapun yang kita buatkan di PPT kita itu harus ada artinya, harus ada meaningnya gitu. Tadi misalnya di opening gitu kan, ada penguin gitu. Ada nggak hubungan penguin dengan topik kita hari ini? Itu yang saya dulu diajari gitu. Makanya bukan berarti saya bilang kan salah, itu mah ini kan proses pembelajaran gitu. Jadi saya mau bilang kan, apapun yang kita letakkan di PPT itu adalah sesuatu yang untuk membuat orang tertarik benar. Tadi mungkin membuat orang tertarik, tapi nggak ada korelasinya gitu. Kalau tadi misalnya masih gambar pasar, kalau masih gambar-gambar dolar, yang gitu-gitu masih oke lah, karena itu kan masih ada hubungannya dengan harga, masalah pasar, masalah apa promosi dan lain sebagainya gitu misalnya.
Tapi kalau dibuatkan penguin gitu ya, awal saya nerima juga kemarin, loh ini salah PPT ya gitu. Tapi setelah saya baca judulnya, saya cek ke belakang, oh ternyata bukan. Mukanya aja ternyata yang ada penguin gitu ya, agak beda dikit gitu. Itu aja mungkin saya sampaikan. Ada pertanyaan dari yang lain? Oke, kalau tidak ada saya yang bertanya ke kelompok satu, mungkin bisa dijawab. Tadi di terakhir, paling terakhir PPT-nya, ataupun di halaman 237 itu, modul 237, strategi penentuan waktu gitu. Seberapa penting sih penentuan waktu itu? Misalnya kita mau melaksanakan promosi atau marketing, misalnya kegiatan marketing gitu. Coba dijawab. Kelompok satu dulu, nanti saya kasih kesempatan kelompok 2, 3, dan 4. Jangan dijawab dulu yang bukan kelompok satu. Jangan dijawab yang bukan kelompok satu. Boleh dibuka suaranya, mikrofonnya, atau di ini, di open di sini. Ada yang bisa jawab? Jadi volunteer, yes. Ya, ya Mbak. Ini yang lagi ngomong Mbak Ami, oke. Kenapa? Penting nggak sih waktu itu? Yes. Mhm. 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 Ada lagi yang mhm. Yes. Ada lagi yang mau jawab? Sekarang udah boleh kelompok yang lain coba. Kenapa sih penting penentuan waktu ya, strategi penentuan waktu gitu dalam dunia marketing gitu ya, atau misalnya melakukan suatu kegiatan pemasaran atau juga promosi, bisa kita bilangkan salah satunya promosi dan sebagainya. Ini kita diskusi aja karena udah setengah 12 juga, nggak mungkin lagi dimulai presentasi, kita diskusi. Ada yang bisa? DKT boleh, ini juga boleh. Ada yang mau jawab? Di open aja apanya, di open aja ini ya, apa namanya, mikrofonnya biar ini. Ada. Kalau misalnya tadi kita udah bicara strategi pemasaran ke belakang ya, dari kemarin-kemarin juga udah saya jelaskan, jadi saya pengen cuman bagian ini aja yang kita perdalam. Karena penentuan waktu itu tidak sesuai dengan yang direncanakan akan lebih memungkinkan untuk menuai gagal. Kita tambah Wiwi. Ada lagi? 2 orang lagi aja. Ayo, silahkan diketik siapa yang apa. Siapapun boleh, kelompok 1, 2, 3, 4. Silahkan diketik jawabannya.
Ada lagi yang mau nulis? Oke, kita akan bahas satu persatu. Kalau kata Mbak Kusmiati, contohnya gini Pak, penentuan waktu itu mencari timing yang tepat. Iya, benar. Kalau kata Mbak Wiwi lagi, penentuan waktu yang tepat akan memperkuat kemungkinan berhasilnya strategi pemasaran Pak. Benar. Atau kata Pak Supianto, Mas Supianto bilang kan kalau menurut saya sih penentuan waktu yang tepat itu sangat penting karena pelanggan itu biasanya melihat tepat waktunya yang ditentukan. Oke. Kalau kata Mbak Suyati, strategi waktu sangat dibutuhkan karena dapat menentukan berhasil atau tidaknya suatu program. Tidak harus cepat walaupun lambat, tapi harus tepat di mana program itu dibutuhkan. Kalau kata Mbak April, suara ya saya kedengaran nggak tadi ya? Oke, kedengeran. Kalau kata Mbak Susilawati, penentuan waktu tidak sesuai dengan Mbak Susilawati ini memang beneran mahasiswa sini atau senior ya? Kayaknya udah pernah dengar nama Susilawati sebelumnya. Penentuan waktu tidak sesuai dengan rencana akan mengalami kerugian sebagai contoh di pabrik baju. Target waktu pengerjaan baju jaket tebal dan harusnya selesai musim dingin. Benar, Mbak Susilawati buat contoh yang benar. Nah itu, kalau misalnya kita itu misalnya target pasar, misalnya musim dingin mau dibuatkan jaket, ternyata nggak selesai lewat musim dingin, sekarang misalnya udah baru jadi, emang masih ada yang mau beli? Ada sih, hanya berapa ya kan? Nunggu tahun depan lagi baru ya gitu. Sama juga misalnya tongsis misalnya. Kalau dulu awal-awal boomingnya tongsis dan sebagainya dikeluarkan tongsis, laku keras ya kan. Tapi kalau sekarang udah mulai tongsis lagi, orang juga mungkin udah agak gimana gitu kan, udah nggak terlalu tertarik lagi gitu. Jadi timing itu gitu. Atau misalnya jualan misalnya baju lebaran itu baju koko, baju eh, hijab atau apapun itu setelah lewat lebaran. Mana waktu yang tepat? Kita itu harusnya sebulan menjelang atau 3 minggu menjelang hari lebaran, nah gitu. Atau misalnya jual kue lebaran setelah seminggu lebaran. Manalah bisa. Dan juga tadi dimention sama Mbak dan Mas di awal bahwa tidak harus cepat atau ini gitu. Bukan berarti tidak harus cepat harus mundur gitu, tapi memang dalam menentukan waktu yang tepat itu yang tidak mudah gitu. Tapi mungkin beberapa situasi kita bisa membaca gitu ya. Misalnya sebagai contoh, penentuan waktu atau timing gitu ya. Udah tahu kita lebaran gitu. Jadi kita itu sebulan sebelum, sama juga gini. Nggak cuma di dunia marketing sebenarnya. Misalnya petani nih, saya berasal dari daerah petani. Jadi mereka itu nanam cabai itu, udah tahu kapan nih lebaran kan. Jadi cabai itu ditanam 3 bulan atau 2 bulan menjelang lebaran gitu. Jadi panen itu pas lebaran. Mau nggak mau kan memang pasti kebutuhan akan cabai akan meningkat kan menjelang lebaran gitu. Nah gitu dia. Bukan cuma di dunia marketing gitu, tapi juga di kegiatan-kegiatan manusia lainnya yang bersifat ekonomis gitu ya. Kegiatan ekonomi manusia gitu. Seperti itu dia. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol waktu itu, memang kita nggak bisa mengontrol waktu secara penuh gitu, tapi misalnya kayak waktu lebaran kita perusahaan kue misalnya, ya harus siap dong gitu sebulan sebelum lebaran itu udah standby gitu. Kalau udah lebaran apa gunanya? Siapa yang mau makan kue lebaran ya kan? Nah, gitu dia. Atau juga misalnya hijab-hijab atau baju koko atau juga apalagi yang dibutuhkan gitu ya waktu lebaran gitu ya, sajadah misalnya. Kalau misalnya udah lebaran ya laku sih laku gitu, tapi nggak sekeras waktu menjelang lebaran itu gitu. Ah gitu dia. Ah, jadi terima kasih atas jawabannya semua. Saya mau yang seperti ini gitu loh. Jadi ketika ada open diskusi, seperti saya bilang, saya mau bertanya di tengah-tengah perkuliahan gitu ya. Saya juga mau setelah perkuliahan gitu. Itu mengecek mahasiswa. Ini kita hadir 16 gitu, tapi hanya beberapa yang ngasih jawaban gitu ya. Mas Firdaus, Mbak Sulasri, Mbak Endang, dan beberapa masuk Epriana dan juga dari beberapa gitu ya. Saya maunya aktif gitu ya ngasih jawaban. Nggak ada salah, saya nggak pernah bilangkan
saya berusaha tidak pernah mengatakan jawaban mahasiswa itu salah. Mungkin kurang tepat ada gitu ya. Salah kayak ini gitu. Lain juga belajar, mungkin ada salah gitu. Saya harapannya juga, jadi di diskusi-diskusi selanjutnya, ya keluarkan aja pendapatnya gitu ya. Nggak perlu ini gitu ya. Dulu di awal-awal sekitar setahun dua tahun yang lalu atau setahun setengah yang lalu, saya itu biasanya itu membuatkan ini apa namanya pertanyaan gitu ya, kuis gitu ya. Tapi sekarang saya menganggap mahasiswa itu udah nggak perlu lagi lah apa ini apa itu gitu ya. Jadi ketika open diskusi seperti ini ya mampu mengeluarkan jawaban yang dia punya gitu ya. Nah, mungkin itu aja. Betul kata Mbak Juwita, kreatif sendiri katanya. Ya, Mbak Juwita tadi jawab kan ya? Yang full anti kreatif sendiri katanya nggak jawab ya kan? Oke, saya mau seperti ini gitu maksudnya. Dan tolong bagi tim 3 dan tim 4, tolong kalau perkuliahan minggu depan kita itu startnya jam 10 gitu ya, udah mulai ngantuk juga gitu. Kalau bisa on time kita mulainya gitu. Siapa yang bisa duluan itu harus sudah atur. Harus dicek kawan-kawannya masing-masing ketua kelompok. Tentukan siapa ketua kelompok masing-masing. Ya, tentukan siapa ketua kelompok. Jadi pastikan gitu. Siapa yang nggak bisa hadir. Kalau tidak bisa, siapa yang bisa, itu dulu presentasi. Siapa yang bisa nyusul, siapa yang kalau misalnya nggak bisa, siapa gitu. Itu juga bagian dari manajemen. Bagaimana kita mengkoordinir orang gitu. Kita belajar dari sini gitu. Sama seperti bilang tadi, bagaimana kita bukan cuma saya bilang kemarin melatih kemampuan kawan-kawan dalam berkomunikasi, dalam bagaimana presentasikan kita misalnya nanti udah jadi majikan dan ketika pulang ke Indonesia kerjasama dengan orang lain gitu, dengan perusahaan misalnya atau dengan rekan bisnis lainnya gitu. Tapi juga gini, mengkoordinir orang ini hal yang sepele gitu loh. Mungkin bagi kita ya kan, ah nggak penting gitu ya. Tapi ini hal-hal sepele ya, bagaimana kita bisa dipercayakan sesuatu yang besar gitu ya kan. Kalau hal kecil aja kita belum beres gitu. Itu bagaimana kita dalam satu tim itu bisa mengkoordinir gitu ya. Siapa kira-kira yang bakal bisa gitu. Siapa yang pertama, siapa yang kedua. Nah, itu sama seperti itu kelompok 3 dan 4 gitu. Tadi di awal saya startnya udah bagus. Saya mau juga ya ini kelompok pertama walaupun masih apa belum bisa tadi semua presentasi ya tidak apa-apa gitu. Tapi so far bagus. Itu nilainya udah minimal 80. Nah, itu saya mau seperti itu anak-anak yang lain juga, mahasiswa yang lain juga ya lebih lebih lagi gitu. Ya mungkin itu aja untuk malam ini. Selamat beristirahat. Kalau nggak ada yang mau kita diskusikan, selamat beraktivitas juga untuk besok. Selamat tidur. Enggak, kelompok 2 udah di skip, nggak apa-apa. Bukan berarti nggak ada nilai. Uh, karena juga waktunya nggak mungkin lagi dan udah semua disetting waktunya sampai modul 9 juga, nggak apa-apa. Nanti makanya saya bilang untuk kelompok 3 dan 4 tolong agak cepat hadirnya. Ketika presentasi itu nggak usah poin-poinnya aja yang disampaikan gitu ya, mengingat nanti kelompok 4 kasihan di belakang gitu ya. Oke, gitu aja untuk malam ini. Terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa. Bye-bye.